Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah DKM Masjid Atlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran kita ada konsep yang disebut dengan al-mudawamah. Apa artinya al-mudawamah? Al-mudawamah itu berasal dari kata bahasa Arab dawama yudawimu mudawamatan atau dawam. Arti dari mudawamah itu artinya membiasakan, merutinkan, menjaga ritme konsistensi amal ibadah. Jadi sebetulnya mudawamah itu setingkat di atas sekedar melaksanakan amal ibadah. Karena begini, setiap kita pada dasarnya pasti dimampukan oleh Allah untuk mengamalkan amal ibadah, amal saleh. Setiap kita mampu insya Allah baca Quran, mampu. Tapi tidak setiap kita mampu merutinkan baca Quran. Ya, jadi ada baca Quran, ada merutinkan baca Quran. Nah, merutinkan baca Quran ini namanya mudawamah. Setiap kita insya Allah mampu sedekah, tapi tidak setiap kita dimampukan oleh Allah untuk bisa sedekah tiap saat. Khususnya para bapak. Para bapak insya Allah pada dasarnya mampu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tapi tidak setiap kita bapak-bapak dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid tiap waktu. Nah, ternyata para hadirin ikhwati rahimahullah, kita dengan konsep al-mudawamah tidak diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah itu kadang-kadang, tapi kita justru harus merutinkan, membiasakan amal soleh. Pertanyaannya, kenapa kita harus membiasakan merutinkan amal soleh? Pertama, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Silahkan mengabdilah kepada Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai keyakinan, kepastian itu datang kepada kita semuanya. Apa yang dimaksud dengan kepastian, keyakinan ini? Itu adalah ajal. Jadi kita wajib beribadah kepada Allah itu sampai meninggal. Berarti harus ada kesinambungan, kontinuitas atau berkelanjutan. Jadi kita tidak beribadah kepada Allah itu kadang-kadang, tapi harus berkelanjutan. Yang kedua, karena konsistensi dalam beramal itu adalah contoh tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis disebutkan, karena Rasulullah SAW idza amila amalan asbatahu. Adalah Rasulullah SAW jika mengamalkan suatu amalan pasti Rasul menjaganya, merutinkannya, membiasakannya. Betul. Salat Nabi konsisten. Ya, dikereuyeuh, pancet. Kemudian tidak pernah beliau tinggalkan. Bahkan Nabi mah kalau ada waktu senggang, capek dengan kehidupan dunia, minta sholat. Ya Bilal, arih Nabi sholat. Sedekahnya Nabi rutin, tidak kadang-kadang. Jihadnya Nabi konsisten, dakwahnya Nabi konsisten. Sebab kalau dakwah Nabi tidak konsisten, tidak mungkin dakwah Nabi sampai ke kiara condong ini, tidak mungkin. Nah itu jadi contoh dari Nabi. Nabi kalau mengamalkan suatu amal pasti konsisten, membiasakan amal tersebut. Yang ketiga, ternyata amal yang paling terbaik itu adalah amal yang dilakukan secara konsisten. Dalam hadis riwayat Ibunda Aisyah, Rasul pernah ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa
yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab Nabi, adwamuha, yaitu amal yang dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dirutinkan meskipun secara kadar kuantitas sedikit. Ya. Makanya kalau mau dibandingkan mana yang terbaik antara sodakoh tiap hari 2.000 dengan sodakoh tiap hari 1 juta, mana yang lebih baik? Yang 1 juta artinya. Menang konsisten dua dana. Tapi kalau dibandingkan, kata para ulama, kalau ada 1.000 rakaat yang dilakukan oleh seseorang dalam sehari, yang satu melaksanakan 1.000 rakaat tapi dicicil tiap hari, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai jumlahnya sama. Yang ini melaksanakan 1.000 rakaat dalam sehari, yang ini melaksanakan 1.000 rakaat dalam sekian hari. Mana yang lebih baik? Kata para ulama, bisa jadi amal yang sholat 2 rakaat yang dilakukan secara kontinu itu lebih baik daripada yang 1.000 rakaat dalam satu waktu. Kan begitu. Dan yang terakhir, kenapa kita harus konsisten? Karena itu adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Ternyata ketika Allah menyebutkan karakteristik orang-orang yang bertakwa, orang yang bertakwa itu bukan orang yang sodakohnya kekapungan, bukan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki karakteristik untuk atau dalam hal berinfak itu mereka senantiasa konsisten dalam berinfak, baik dalam keadaan punya atau dalam keadaan kesulitan. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang ketika berinfak ketika mampu saja, ketika tidak punya pun memaksakan diri untuk berinfak. Nah, ini orang bertakwa. Ya. Coba kalau kita insya Allah sanggup ya untuk sedekah, tapi bisa tidak konsisten. Ya. Iya. Pami misalkan aya keng celai ngalangkung gimana? Teras dina dompet teh aya nu 100.000, aya nu 50, aya anu 20.000, aya nu 10.000, aya nu 5.000, aya anu 2.000. Kira-kira anu dilebetkeun mana? 2.000. Anu 2.000. Konsisten ya. Asal konsisten, enggak masalah. Terus pami misalkan dina loket teh dina dompet teh aya anu 2.000 ya, 2.000 sadayana ieu mah kosna teh nu beureum maklum ke jumpai itu. Tapi ternyata aya anu jeger, aya anu heuras, aya oge geuningan anu lepek teh geuningannya. Nu mana dilebetkeun? Lepek gitu ya. Padahal kita perintah untuk melakukan sedekah yang terbaik. Tapi intinya adalah harus konsisten. Nah, para hadirin ikhwatul iman, saya akan sebutkan salah satu manfaat saja. Kenapa kita harus konsisten? Bagi orang yang terbiasa mengamalkan amal ibadah, ketika yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan amal tersebut karena dua hal. Karena ada udzur syar'i. Pertama, bisa jadi karena sakit. Yang kedua, bisa jadi karena sedang safar. Maka kata Nabi, meskipun yang bersangkutan tidak melaksanakan amal yang biasa dirutinkan tersebut, tetap yang bersangkutan kebagian pahalanya. Nabi bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Barang siapa yang terbiasa melaksanakan suatu amalan, ternyata suatu hari yang bersangkutan sakit. Ternyata suatu hari yang bersangkutan harus bepergian, meskipun tidak sempat melaksanakan amal tersebut, pahalanya tetap dapat. Orang terbiasa baca Quran, ternyata sakit, di rumah sakit gak bisa baca Quran, karena infus, kemudian selang, oksigen, macam-macam. Meskipun yang bersangkutan tidak baca Quran, tapi kalau hari-hari biasanya senantiasa baca Quran, insya Allah yang bersangkutan akan terbiasa, akan mendapatkan pahala baca Quran. Hari kesehatan mataranya mau mana? Tekaci mah tekaci. Kesehatan kita rakamati. Hari kerja ya Allah, mudah-mudahan kayak pahala kamati. Sebab sehari-harinya pun jarang. Jadi kita harus membiasakan. Dan Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat agar kita membiasakan amal-amal. Punten. Ujung dari membiasakan amal itu adalah husnul khotimah. Siapa yang tidak ingin wafat dalam keadaan penutup yang terbaik, husnul khotimah? Tentu kita juga pengen. Tapi ada kaidah. Kata para ulama, man syabba ala syai'in syaba alaihi, wa man syaba alaihi mata alaihi.
Siapa yang ketika waktu mudanya memiliki satu kebiasaan, baik kebiasaan baik atau kebiasaan buruk, kebiasaan yang dilakukan oleh kita semuanya ketika muda, itu bisa jadi kebiasaan kita di waktu tua. Jadi lamun biasa kermorana ngalakukeun hiji perkara, eta teh bakal kabawa-bawa di kakolot. Yang kedua, wa man syaba ala syai'in mata ali. Dan siapa ketika usia senjanya memiliki satu kebiasaan, kebiasaan baca Quran, sujud, sholat malam, sholat duha, kemudian saum sunnah, kemudian amal-amal yang lain, kebiasaan yang dibangun dari sejak muda ini, bisa jadi kebiasaan ini terbawa meninggal. Jadi ketika meninggal nanti ya dalam keadaan taat begitu. Nah ternyata cita-cita meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu harus dibentuk dari sekarang. Caranya itu adalah dengan membiasakan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan amal kita bukan amal yang kata benar, ya ibadah teh khusyuk dan butuh. Kalau loba hutang asli rajin ke masjid, wah pokoknya mah bingung. Loba hutang rajin ke masjid, nah hari gerbang ya tarah ulah gitu. Seorang muslim jangan sampai beribadah kepada Allah itu tergantung mood, baik moodnya sedang senang, sedang sulit, sedang bahagia, sedang sedih, tetap karena kita selamanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk merutinkan amal ibadah. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.